Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua, apa kabar kalian semua? Kami harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baik adik-adik, di sini saya Istiana Damayanti dan teman saya Kurnia Hafizah akan sama-sama mempelajari tentang tematik kelas 3. Tema 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kami lanjut ke materinya, sekarang kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak sih manfaat apa yang akan kita dapatkan setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri makhluk hidup? Di sekitar kita kan banyak banget nih makhluk hidup, dan kita sendiri pun sebagai manusia adalah salah satu dari makhluk hidup. Nah, manfaat dari kalian mengetahui ciri-ciri makhluk hidup adalah kalian dapat mengetahui tentang ciri-ciri makhluk hidup yang kalian temui di sekitar kalian. Yang kedua, kalian akan mengetahui tentang bagaimana sih cara merawatnya, menjaganya, biar nggak punah makhluk hidupnya. Nah, seperti itu. Dan Ibu harap kalian dapat mendengarkan dan memahaminya dengan saksama materi yang akan kami sampaikan nanti. Dan terus semangat dalam belajar ya. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Harus tetap bahagia, gak boleh lemah, gak boleh sedih, walaupun coronanya udah lama dan gak hilang-hilang. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke materi pembelajaran hari ini ya. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak sekali makhluk hidup yang dapat kita temui di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri seperti bergerak, bernapas, berkembang biak, makan, minum, dan peka terhadap rangsangan. Mengenal pola irama sederhana. Apa sih pola irama itu? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Di situ ada pola panjang dan pola pendek. Kalau pola panjang maksudnya menyanyi dengan bunyi panjang, dan pola pendek menyanyi dengan bunyi pendek. Nah, salah satu contoh makhluk hidup yang paling sering kita jumpai adalah cicak. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu berikut ini. Nyanyikan lagu sesuai petunjuk gambar di bawah syair. Nah, kita simak dulu video berikut ini ya tentang lagu Cicak-Cicak di Dinding. Selamat menyaksikan teman-teman. Diam-diam merayap, datang
mendengarkan lagu tentang cicak-cicak di dinding, polanya itu jika pendek berarti nadanya pendek, dan jika panjang berarti nadanya panjang. Nah, kita perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah, ya betul, nyamuk. Sekarang mari sama-sama kita membahas ciri yang sama pada ikan dan cicak. Cicak dan ikan sama-sama dapat bergerak. Namun, cicak bergerak dengan cara merayap dan ikan bergerak dengan cara berenang. Yang kedua, untuk bertahan hidup, cicak memerlukan makanan, begitupun dengan ikan. Namun, makanan cicak adalah nyamuk, sedangkan makanan ikan adalah cacing dan pelet. Yang ketiga, cicak bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Dan yang keempat, mereka sama-sama makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang kita membahas ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas, adik-adik. Karena kalau nggak bernafas, namanya bukan makhluk hidup, melainkan makhluk mati. Yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang biak. Dan yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Di sini ada persamaan cicak dan ikan, yaitu sama-sama berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Ikan dan cicak bertelur dengan jumlah yang banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir. Banyak bukan? Hewan itu juga bisa berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan juga bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, di sini kita akan berlatih membandingkan gambar cicak dan ikan mas. Keduanya sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, tugas teman-teman adalah menyebutkan hewan lain yang berkembang biak dengan cara bertelur selain cicak dan ikan mas. Selamat mengerjakan teman-teman semua. Adik-adik, itulah materi tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, siapa saja di sini yang masih ingat tadi kita membahas apa saja? Coba yang ingat, coba tunjuk tangannya. Nah, iya, betul sekali yang disampaikan oleh teman-teman kita. Hari ini kita membahas ciri-ciri makhluk hidup. Kita juga menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding karena cicak itu merupakan contoh makhluk hidup. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah ikan dan cicak sama-sama makhluk hidup yang harus kita jaga keberadaannya. Dan ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa saja tadi? Ya, betul. Yang pertama ada bergerak, bernapas, membutuhkan makan, minum, dan juga peka terhadap rangsangan. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Jika tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu daerah. Kita simak video berikut ini ya, lagu daerahnya. Selamat menyaksikan teman-teman. Teman akrab saya ada di
Itu dia salah satu lagu daerah yang sudah kita nyanyikan bersama-sama ya. Sebelum itu, kita tutup materi pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Tetap semangat ya, walau belajarnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.